Hari ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Proposal Penelitian Consumer Behavior tentang analisa persepsi konsumen terhadap pelayanan warung spesial sambal dan tingkat kepuasannya. Nah, saya bersama Bagus Jenal Pratama dan saya sendiri adalah Muhammad Darel dan Indra. Nah, pembahasan yang kita bahas di presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, rumusan masalah, metode penelitian, dan yang terakhir hasil penelitian. Ini yang kita teliti tentang attitude spesial sambal. Pendahuluan ini yang pertama latar belakang berisi tentang bagaimana pelayanan warung spesial sambal dapat mempengaruhi perspektif konsumen. Kemudian rumusan masalahnya berisi tentang pertanyaan yang mencerminkan tujuan dari penelitian, persepsi pelanggan mengenai tingkat pelayanan warung spesial sambal. Tujuan khusus riset adalah jawaban dari rumusan masalah. Kemudian manfaat riset adalah manfaat teoritis dan praktis penelitian. Kemudian metode riset yang dilakukan adalah metode kuantitatif. Kemudian luaran riset menjelaskan apa yang kami buat adalah sebuah proposal penelitian. Ini rumusan masalah kita berdasarkan pemaparan latar belakang pada proposal penelitian kami, maka akan muncul pertanyaan mengenai pokok masalah. Yang pertama, bagaimana sikap pelayanan di warung spesial sambal, khususnya di Tangerang Selatan dari perspektif pelanggan. Yang kedua, bagaimana pengalaman pelanggan terkait pelayanan yang diberikan oleh warung spesial sambal. Yang ketiga, sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap attitude pelayanan yang mereka terima di warung spesial sambal. Yang keempat, apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan di warung spesial sambal berdasarkan temuan penelitian. Yang terakhir, dengan merumuskan pernyataan penelitian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap pelayanan, pengalaman pelanggan, dan kepuasan pelanggan terkait pelayanan di warung spesial sambal. Kemudian ada tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, mendapatkan penilaian dari dosen customer behavior. Yang kedua, menganalisis attitude pelayanan yang diberikan oleh warung spesial sambal dari perspektif pelanggan. Yang ketiga, menjelajah pengalaman pelanggan terkait pelayanan yang diberikan oleh warung spesial sambal. Yang keempat, mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap attitude pelayanan yang mereka terima. Yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan di warung spesial sambal berdasarkan temuan dan penelitian. Lanjut ke tinjauan pustaka, menurut Angel et al. Tahun 2015, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Tinjauan pustaka kita yang pertama, attitude pelayanan industri makanan dan minuman. Yang kedua, persepsi pelanggan terhadap pelayan di warung makan. Yang ketiga, sikap pelayan dalam konteks warung makan. Yang keempat, pengaruh attitude pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya, perspektif konsumen terbentuk dari bagaimana jalan yang terbentuk melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang diiringi faktor pendukung dan yang menyertai proses pembentukan perspektif. Dan pendapat setiap konsumen terhadap pembentukan perspektif warung spesial sambal. Yang pertama, keramahan pelayan dari training employee spesial sambal sendiri. Yang kedua, ketepatan waktu penyajian yang sudah diatur oleh manajemen. Yang ketiga, membangun suasana hati konsumen yang senang dengan tata cara dan SOP pelayanan dari manajemen spesial sambal. Yang terakhir, budaya 3S, yaitu senyum, sapa, salam yang selalu diterapkan. Kemudian, setiap konsumen yang biasa mengunjungi restoran cenderung memiliki beberapa faktor akan pelayanan. Yang pertama, pelayanan berkualitas walaupun hanya menjual makanan yang ekonomis atau makanan dengan harga murah tapi tetap mengedepankan pelayanan. Yang kedua, mengedepankan rasa yang enak dengan harga yang sangat affordable. Misalnya bisa dicontohkan spesial sambal ini menjual makanan dengan rasa yang enak tetapi menjual dengan harga yang murah. Dan yang ketiga adalah SOP yang mengatur bagaimana cara memperlakukan konsumen dengan baik. Seperti di SS ini ada 3S, seperti yang disebutkan oleh Jinata tadi. Kemudian metode riset.
Yang pertama, kita menggunakan metode kuantitatif. Kedua, artikel di berbagai platform, internet, majalah, koran, dan lain-lain. Ketiga, metode pengumpulan data. Dan empat adalah teknik pengolahan. Hasil penelitian kami yang kami harapkan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana sudut pandang konsumen dalam memahami situasi dan kondisi pelayanan yang diinginkan setiap konsumen kepada sebuah restoran, dan diharapkan bisa terus memperbaiki citra dari pelayanan restoran tersebut. Oke, pengeluaran yang pertama, kita mengadakan alat dan bahan penelitian. Yang pertama, kuesioner, yaitu senilai 500.000 untuk mencetak kuesioner dalam jumlah yang cukup untuk sampel penelitian. Yang kedua adalah pulpen, seharga 100.000 untuk membeli pulpen sebagai alat tulis bagi responden. Yang selanjutnya adalah transportasi lapangan senilai 500.000 untuk transportasi dalam meneliti dan mengunjungi warung spesial sambal dan mengumpulkan data. Yang kemudian adalah pengolahan data, perangkat lunak statistik seharga 1 juta untuk membeli lisensi perangkat lunak statistik yang digunakan dalam analisis data. Ya, pengeluaran berikutnya yaitu pengadaan dan pengembalian sampel. Pengembalian sampel yakni sebesar 500.000 untuk memberikan insentif pada responden sebagai tanda terima kasih atas partisipasinya. Analisis statistik yang pertama, konsultasi statistik sebesar 1 juta rupiah untuk konsultasi dengan ahli statistik dalam melakukan analisis data. Selanjutnya, penyusunan laporan penelitian. Yang pertama, mengadakan materi penulisan, yakni sebesar 500.000 untuk membeli bahan-bahan penulisan seperti kertas, printer, tinta, dan lain sebagainya. Yang kedua, jasa penyutingan, yakni kita mengeluarkan sebesar 500.000 untuk menggunakan jasa penyuting dalam menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas. Ya, dari awal sampai akhir tadi kita memakan total biaya yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebesar Rp5.100.000. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Yang pertama kita lakukan adalah hari Senin. Kita melakukan studi literatur tentang attitude pelayanan di industri makanan dan minuman. Yang kedua, kita menyusun kerangka teoritis penelitian. Kemudian di hari Selasa, yang pertama kita lakukan adalah merancang kuesioner penelitian. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan untuk penelitian. Kemudian hari Rabu, yang pertama kita melakukan uji coba kuesioner dengan beberapa responden terpilih. Kemudian yang kedua adalah melakukan revisi kuesioner berdasarkan hasil uji coba. Selanjutnya hari Kamis. Pada hari Kamis kita mengunjungi warung spesial sambal untuk melakukan pengumpulan data dan mengenalkan diri kepada pemilik warung dan menjelaskan tujuan penelitian kami. Dilanjutkan pada hari Jumat, yang pertama kita melakukan survei kepada responden di warung spesial sambal dan memastikan data yang terkumpul lengkap dan valid. Yakni lanjut di hari Sabtu, mengolah data yang terkumpul menggunakan perangkat lunak data, yaitu perangkat lunak statistik, dan melakukan analisis deskriptif awal untuk menggambarkan karakteristik responden. Pada hari terakhir, hari Minggu, kita menganalisis data lebih lanjut menggunakan analisis inferensial, yaitu proposal kita yang akan kita ajukan. Sekian dari presentasi kami. Saya Bagus Jenata Pratama dan rekan saya Muhammad Derel. Terima kasih banyak.